Dengan masa terhormat hari ini dipercayai untuk ya sharing ya sama teman-teman semuanya. Terima kasih buat Dr. Elis juga ya. Semoga bisnisnya makin berkah ya, kita doain amin. Ya, jadi saya sendiri latar belakangnya sebenarnya praktisi bisnis. Jadi saya juga praktisi bisnis, punya bisnis juga, punya sekitar puluhan karyawan juga, dan juga kadang-kadang ya memotivasi juga. Nah, di sini saya ingin sharingin sedikit buat teman-teman ini kan lagi kerja nih ya. Tapi sebelum saya ngobrol, mungkin biar lebih santai, ada game kecil gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya kalian nggak fokus sama pembicaranya, pas nanti pulang sama aja nggak masuk gitu. Nah, gamenya sangat simpel. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangannya sekali. Boleh kita coba? Boleh ya. Selamat pagi. Siang 2 kali. Sore jangan tepuk tangan. Malam tepuk tangannya 3 kali. Oke, kita tes. Ya, selamat siang. Selamat sore. Aduh, kurang fokus. Kayaknya belum makan nih, belum makan ya. Masih lapar, masih lapar. Sekali lagi. Ya. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat sore. Waduh. Ya, nggak apa-apa ya, biar santai dikit. Nah, jadi sesuai dengan tema kita, ya jadi estetika ini elegan, sinergi, tekun, beretika dan estetika. Nah, elegannya sendiri, jadi sesuai yang saya lihat hari ini teman-teman semuanya. Nah, rata-rata emang elegan. Elegan ini kan satu kata spesial gitu. Jadi emang orang lihatnya itu emang dari penampilan. Karena kan banyak juga orang berbicara gini, don't judge book by its cover, gitu kan. Tapi gimana kita mau tahu hati seseorang, betul nggak? Masa kita terawang, wah ini kayaknya ini orang baik, nggak bisa, betul ya. Jadi dari penampilan elegan, nah ini penting. Nah makanya dari penampilan semua rasanya wah keren gitu ya. Nah terus sinergis. Nah ini salah satu hal yang sangat penting dalam kesuksesan kita membangun usaha. Karena saya pernah dengar sebuah pepatah, sebatang lidi gampang dipatahkan, betul? Tapi kalau kita kumpulkan lidinya, padahal dengan lidi yang sama, kita patahkan mungkin nggak sanggup. Nah inilah yang disebut dalam sinergi. Jadi ketika kita bersatu, itu akan terasa beda. Sama halnya, seandainya meja ini beratnya 20 kilo. Kalau sendiri, kita mungkin bisa angkat 20 kilo itu udah maksimal. Tapi ketika berdua, belum tentu 40. Matematikanya nggak dikali 2. Bisa jadi 50 bahkan 60 kilo. Nah inilah namanya ketika kita sudah bersinergi. Nah, tekun. Kalau masalah tekun ini ya hal wajib. Bahkan dalam agama kita sendiri juga yang disuruh tekun. Nah, berbicara masalah tekun sendiri dalam bekerja ya. Jadi bekerja ini coba lillahi ta'ala. Nah kebetulan saya juga punya tim. Kalau teman-teman dulu pernah di Banda Aceh, saya punya kafe juga, VIP Coffee. Nah jadi VIP Coffee itu mempekerjakan juga puluhan karyawan. Jadi saya dari umur belasan tahun saya udah berbisnis. Nah berbicara masalah tekun, saya punya karyawan di VIP dan sekarang kerja di kantor saya sebagai ya input komputer. Jadi dulunya dia cuma tamatan SMA, tapi gara-gara tekun sekarang salah satu orang terpenting di kantor saya yang baru, bukan di warung kopi saya. Nah inilah akibat dari tekun. Nah jadi kita nggak pernah tahu nih rezeki. Saya pernah belajar di sebuah buku itu 5 pola pertolongan Allah, itu bagus banget. Beberapa dari kita pasti kita pingin kaya, betul ya. Pasti kita pingin sukses, pingin mewujudkan impian-impian kita. Tapi kadang-kadang kita memakai logika dalam pingin kaya. Contoh simpelnya gini, mungkin gaji kita sekarang ini 2,5 juta. Kita pingin umroh. Kalau dihitung-hitung mungkin agak nggak masuk akal untuk nabung biar bisa umroh. Tapi kalau kita hari ini percaya sama Allah, ada aja. Dan terlalu banyak hari ini orang-orang bisa umroh dengan gaji yang pas-pasan aja. Nah saya di kantor itu gajinya berbeda-beda. Tetapi bahkan yang mempunyai aset yang banyak itu rata-rata bukan yang gaji yang besar, tapi yang pintar bersyukur. Jadi ada salah satu karyawan saya ini gajinya tuh yang normal, standar UMR. Ada juga yang marketing, kan dapat tips nih banyak kan, di atas UMR. Tapi yang standar UMR ini, karena saya lihat emang bagus performanya, dia ini bahkan bisa beli motor cash senilai 36 juta, terus bisa beli emas juga bentar mau nikah. Nah ini karena bersyukur. Nah salah satu yang membuat kita hari ini bisa bekerja optimal di sebuah perusahaan, ya, ini kan anggap nih perusahaan nih, keikhlasan kita dalam bekerja. Nah logikanya gini, kalau teman-teman hari ini mau rezekinya makin lancar, kerjanya itu dari hati. Ketika teman-teman kerja di hati, kalau kerjaan kita ibaratnya 10 nih, tapi penghasilan kita masih 8, Allah akan kasih rezeki kita dari cara yang nggak kita duga, dari arah-arah yang nggak kita duga, 2 lagi. Bahkan kapanpun bisa terjadi. Contoh, saya punya salah satu tim,
gajinya standar UMR, tapi dia kerjanya di atas UMR, bahkan nggak wajar dia digaji segitu. Tapi ya namanya perusahaan nggak multiplikasi, betul? Nah, jadi walaupun dia seperti itu ya paling dikasih tip dikit. Nah, singkat cerita nih ya, jadi langsung singkat cerita, emang dia rajin banget, ibadah juga bagus, duhanya nggak pernah tinggal, al-waqiah nggak pernah tinggal. Singkat cerita, setelah tahun dia kerja, dia dilamar oleh seorang cowok, tinggalnya di Qatar. Ini kisah nyata karena emang tim saya di Qatar. Penghasilan cowok itu 100 juta dan orangnya alim banget, hafal 30 juz. Ini rezeki yang nggak kita duga. Nah, inilah akibat ketika kita kerjanya pakai hati. Logika nggak masuk di sini. Makanya udah terlalu banyak saya melihat perubahan-perubahan tim saya yang hari ini rezekinya dari arah nggak terduga. Nah, saya juga aktif di YouTube. Mungkin beberapa teman Banda Aceh mungkin ada yang udah tahu rata-rata. Kalau pernah ngelihat konten prank saya yang beli HP di Penayung, itu udah viral kemana-mana juga. Udah 5 juta views juga di Facebook. Nah, jadi saya punya tim YouTube saya, namanya Imam. Ketika kerja sama saya cuma ngomong gini, Mam, mau kerja nggak? Tapi saya nggak bisa gaji besar, saya cuma bisa gajinya langsung buka-bukaan 1 juta. Logikanya, kerja sebagai seorang editor YouTube itu biasanya di atas 3 juta biasanya. Tapi dia bersedia, padahal kemampuan dia nggak wajar digaji segitu. Karena yang namanya YouTube nggak akan ada penghasilan di awal, ya akhirnya dia mau. Nah, karyawan sebelumnya saya resign, karyawan saya sebelumnya semalam ada jumpa, tanya sama istri saya. Berhubung kita nggak sebutin namanya, kalau yang jeleknya nggak apa-apa, nggak gibah hukumnya ya. Nah, semalam saya jumpa sama satu karyawan saya, dan jumpa ada penyesalan di mukanya karena pernah ninggalin YouTube saya. Karena YouTube saya sekarang udah angkanya udah hampir 70.000, pendapatannya udah hampir di atas 20 juta. Nah, jadi saya sharing ke karyawan saya sekarang hasilnya. Nah, balik lagi ke cerita Imam tadi, cuma digaji 1 juta, tapi dia dengan senang hati dia nggak nunjukin kalau dia tuh bekerja seperti digaji 1 juta. Dia nunjukin seperti dia digaji 10 juta. Bahkan saya sendiri kadang-kadang ya saya lebihin walaupun uang saku saya sendiri keluar. Singkat cerita, setelah 6 bulan kita hari ini ngebangun bisnis kita, di bulan ke-7 dia diminta oleh salah satu editornya Atta, temannya Atta, yang subscribernya ada 2 juta juga, dengan gaji 6 juta. Nah, inilah namanya ketika kita bekerja pakai hati. Jadi terlalu banyak hari ini fakta-fakta di lapangan yang saya jumpa. Ketika kita kerja pakai hati, Allah akan memberikan rezeki nantinya. Tapi harus sabar. Tapi kalau kita hari ini bekerja ibaratnya misalnya gaji kita 2 juta atau 3 juta, ya seperti yang seharusnya kerja, itu jangan berharap nanti rezeki yang nggak terduga datang. Maka hari ini sebaiknya kita yang bekerja coba kasih yang terbaik ke perusahaan kita. Nah, berbicara masalah yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan terbaik? Customer service. Karena yang berbicara orang nanti akan kembali lagi itu bukan hanya selling. Kalau selling hanya mendatangkan konsumen baru. Ketika mendatangkan konsumen baru ini bisa dibilang terbatas. Kita harus bersaing dengan banyaknya hari ini klinik-klinik lain. Tapi yang terpenting bagaimana satu konsumen yang masuk, ya dia bisa ceritakan ke 10 orang. Bagus banget nih di estetika, pelayanannya dan yang lain. Karena tombaknya sebuah perusahaan itu di pelayanan. Contoh simpelnya, hari ini kenapa orang lebih memilih naik Garuda daripada naik Lion? Padahal sama-sama nyampi, betul? Nggak mungkin kan, Lion kan disepak tengah jalan, berhenti sih kan, nggak diturunin tengah jalan, ataupun dikasih parasut terus suruh terjun, nggak. Pasti nyampe juga ke Jakarta, yang tujuannya ke Jakarta. Tapi kenapa orang lebih memilih Garuda? Karena pelayanannya yang terbaik. Orang hari ini memilih sesuatu, kadang walaupun lebih mahal di satu hal, orang bersedia datang. Jadi kalaupun nanti ada klinik lain, udah di sini aja murah, sorry. Kita ada yang lebih nyaman, yaitu estetika, gitu. Nah, itu yang lebih penting daripada harga itu sendiri. Nah, tombaknya di mana? Ya di kaliannya hari ini. Nah, bahkan ya di luar itu sendiri, saya sendiri kan kadang-kadang juga sering perawatan juga sama istri. Kita suka kasih tips kalau emang ekspektasi kita di atas. Nah, ini setelah motivasi ini ada satu hal yang harus digarisbawahi. Jangan membuat customer puas. Jangan membuat customer puas. Karena ketika cuma membuat customer puas, klinik lain juga buat customer puas. Kita harus membuat customer ngomong wow. Ngerti? Berbicara ngomong wow, ini maknanya sangat luas. Jadi kita kasih ekspektasi yang luar biasa. Contoh, saya pernah kemarin kerimbat di Jakarta, di salah satu mall. Karena emang udah capek jalan, kerimbat akhirnya. Dan di kerimbat itu emang udah dibilang, ini cuma kerimbat doang, harganya 100 sekian. Tetapi ternyata dia pijitin semuanya, badan, tangan gitu kan. Bahkan emang nggak ada dalam SOP-nya. Nah, jadi emang, dan itu bukan hanya sekedar pijit iseng gitu ya, emang sangat lama. Bahkan bisa dibilang
kerimbat plus massage body jadinya. Tapi harganya tetap di kerimbat. Akhirnya saya ngasih tip sampai 100.000 ke yang kerjanya. Karena emang kita bisa lihat keikhlasan seseorang dalam bekerja. Jadi dia emang dalam hatinya emang memuaskan konsumen. Jadi bukan hanya memuaskan, tapi sampai bilang wow. Nah ini semua kembali ke kita. Jadi beda bisnis, beda cara membuat customer kita wow. Nah kalianlah yang lebih tahu bagaimana cara membuat mereka wow. Gimana caranya mereka setelah keluar dari klinik, mereka akan ngomong ke banyak orang, ini pelayanan yang terbaik. Ya, nah, jadi yang terakhir dari saya, jadi dimanapun tempat kita bekerja, hari ini tolonglah jaga gitu. Kalaupun hari ini mungkin tempat kita bekerja belum bisa buat kita kaya, minimal bisa buat kita hidup. Betul, betapa banyak hari ini orang di luar sana belum dapat pekerjaan. Salah satu rasa bersyukur, makanya kita sering dengar apabila kita bersyukur Allah akan menambah nikmat kita. Rasa syukur itu bukan hanya dari mulut. Salah satu rasa syukur hari ini kita dengan bekerja lebih maksimal. Nah, karena maaf kata, kalau kita hari ini tidak bekerja di sesuai SOP, bisa jadi nanti keberkahan rezeki kita berkurang. Karena Allah Maha tahu, mungkin bos kita nggak lihat nih pekerjaan kita, tapi Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan di lapangan. Tapi ketika kita kerjakan lebih dari itu, tenang aja. Ada Allah yang akan balas sesuai cerita saya tadi. Kan 2 orang saya ceritain kan. Ada imam dan ada seorang cewek yang dilamar oleh seorang cowok hafiz 30 juz dari Qatar. Ya siapa tahu. Ya mudah-mudahan yang masih jomblo nanti akan dapat rezeki yang gak terduga. Apapun itu saya doakan yang terbaik. Oke, sekian saya Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa motivasinya hari ini. Masya Allah, makin open mind kita semua. Betul. Ya. Dan tentunya kita kemarin sudah ngomong juga ya Ibu ya, ketulusan dalam bekerja ya. Benar Yang penting sekali. ikhlas.